dari kelas M3A kelompok 1. Nama saya Mughifun Ramadan. Nama saya Dia Sukri Bersendiri. Nama saya Sabita Zahra Asari. Nama saya Muhammad Zidan Arifin. Di sini kami akan melakukan 3 aktivitas, yaitu aktivitas pertama footway, Aktivitas 2 pengolahan barang. aktivitas ketiga analisis perhitungan aliran barang pada konveyor. Aktivitas 1. Put away. Operator gudang ditugaskan untuk melakukan put away dari palet ke rak penyimpanan yang sudah ditentukan. Setelah melakukan pemindahan barang dari palet dengan menggunakan troli, operator gudang ditugaskan untuk menaruh barangnya ke rak penyimpanan yang sudah ditentukan. Untuk rak penyimpanan pada Xerox dan Lenovo HA yang 54 cm. Aktivitas 2. Pengeluaran barang. Pada aktivitas ini, operator terlebih dahulu mengambil material handling. Setelah ini, mengambil bahan sesuai picking list. Kemudian, dibawa ke area wrapping untuk dikemas pakai stretch film. Dan yang terakhir, dikirim ke area loading.
Aktivitas 3. Analisis perhitungan alihan bahan pada konveyor. Pada bagian before ini terdapat satu operator dan diminta untuk menghitung panjang lintasan konveyor, waktu loading, waktu perpindahan box, jarak antar box, kecepatan konveyor, alihan bahan per jam, dan jumlah box pada konveyornya. Pada bagian after ini terdapat dua operator, kemudian menghitung panjang lintasan konveyor, waktu loading, waktu perpindahan box, jarak antar box, kecepatan konveyor alihan bahan per jam, dan jumlah box pada konveyor. Sekian video 3 aktivitas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan perhitungan put away dengan metode RWL. Yang pertama kita ada barang pertama itu ada barang Zyrek. Zyrek itu 8 kg beratnya. Kemudian ada Lenovo ThinkVision. Lenovo ThinkVision itu beratnya 5 kg. Oke. Untuk Zyrek A10 itu dari palet kemudian dipindahkan ke troli dan dari troli dipindahkan ke rak. Jadi ada dua. Oke, untuk PC Zyrek horizontal multipliernya itu jarak operator ke barang Zyrek. Jarak dari operator ke barang Zyrek itu 40 cm. Kemudian vertikalnya itu tinggi dari palet ke barang Zyrek itu 63 cm. Kemudian horizontal akhirnya itu jarak operator ke troli yang akan diletakkan barang Zyrek itu 40 cm. Kemudian vertikal multipliernya akhir itu tinggi dari troli ke barang Zyrek itu tingginya 66 cm. Oke, untuk jarak vertikalnya itu rumusnya vertikal awal dikurang vertikal akhir, itu hasilnya harus positif. Jadi kita menggunakan rumus ABS, vertikal awal dikurang vertikal akhir, dapat hasilnya 3. Kemudian sudut asimetrisnya itu sudut asimetris di awal itu sudut operator ke barang Zyrek yang diletakkan di atas palet.
itu sudutnya 45 derajat. Kemudian sudut asimetris akhirnya itu sudut operator ke troli yang akan diletakkan barang Zyrex itu sama 45 derajat juga. Kemudian tingkat frekuensinya itu untuk barang Zyrex sendiri itu dari palet ke troli itu membutuhkan waktu 5 detik. Jadi dalam satuannya 60. Jadi rumusnya rundown 60 dibagi 5 detik. Di belakang koma. Dapat hasilnya 12 tingkat lift per menitnya. Untuk durasinya itu terdapat di soal kita tim A, jadi 50 menit. Kemudian jenis koplingnya, karena barang Zyrex terdapat pegangan di samping kanan dan samping kirinya, dan kita memakai sarung tangan, jadi jenis koplingnya itu good. Kemudian LC-nya itu load constant itu 23 ketetapan, kemudian dikali HM-nya itu rumusnya 25 dibagi HM awal, karena ini untuk RWL awal. Kemudian FM-nya itu FM itu vertical multibar, itu rumusnya 1 dikurang dalam kurung 0,003 dikali ABS, itu V awalnya berapa? V awalnya ini 63 dikurang 75. 75 itu ketetapan dan kurang lagi. Oke. 0,964 DM-nya itu rumusnya 0,82, kemudian ditambah dalam kurung 4,5 dibagi ini 3. Dapat hasilnya 2,32. Kemudian AM-nya sendiri itu rumusnya 1 dikurang dalam kurung 0,0032 dikali sudut asimetris awalnya. Dapat hasilnya 0,856. Kemudian untuk frekuensinya kita dapat 12 lift per menitnya. Untuk vertikal awalnya itu 63. 63 itu di bawah 75 dan durasinya di bawah 1 jam. Kita butuh, jadi kita cari 12, jadi ini hasilnya 0,37. Untuk CM-nya itu good, berarti kurang dari 75 tentunya F-nya. V-nya itu 1. Oke, terdapat hasilnya ini dikali semua untuk menghitung RWL, LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan CM kopling itu dikalikan semua, hasilnya 10,18 kg. Kemudian untuk LC RWL akhirnya itu, untuk LC nya itu sama 23 kg ketetapan, kemudian HM nya itu 25 ketetapan dibagi HM akhir. HM akhirnya kita peroleh 40 cm. Oke, hasilnya 0,625. FM nya itu 1 dikurang dalam kurung 0,003, kemudian dikali ABS
Ini vertikal akhirnya, vertikal akhir kita kurang dengan 75. 75 itu ketetapannya, kemudian kita kurungkan. Oke, terdapat 0,937 hasilnya. Kemudian untuk DM nya itu sama, rumusnya 0,82 dikali ditambah itu di dalam kurung 4,5 dibagi DM nya vertikal. Kemudian kemudian AM nya 1 kurang 0,00 0,0032 dikali sudut asimetris akhir 45 derajat. Kemudian FM nya 12. Ini vertikalnya di bawah 75 ya. Ini juga di bawah 1 jam. Jadi hasilnya sama 0,37. Untuk cek koplingnya sendiri itu 1 juga. Terdapat hasilnya 10,27 itu kilogram. Kemudian untuk lifting indexnya itu sama dengan berat objeknya sendiri dibagi RWL akhir awal. Untuk lifting index awal dapat 0,78. Kemudian lifting index berat objeknya RWL akhir. Untuk lifting index akhir 0,77. Benar, berarti ini di bawah 1. Kesimpulannya LI kurang dari I1 diartikan aman untuk dilakukan pengangkatan secara manual, tidak beresiko tentunya. Tidak beresiko cedera. Lifting index kurang dari 1 itu diartikan aman untuk dilakukannya pengangkatan secara manual. Ini juga sama, untuk akhirnya itu juga sama. Kemudian dari troli kita pindahkan ke rak. Itu untuk horizontalnya itu jarak operator ke troli yang diletakkannya barang Zyrex itu horizontalnya itu 40 cm. Vertikal awalnya itu tinggi dari troli ke barang Zyrex itu 66. Kemudian horizontal akhir itu jarak operator ke rak penyimpanan barang Zyrex. Jadi jarak operator kita terhadap rak penyimpanan Zyrex itu berarti 54 cm. Kemudian untuk vertikal akhirnya itu tinggi dari rak penyimpanan barang Zyrex itu tingginya 76 cm. Kemudian ini rumusnya masih sama, absolut vertikal awal kurang vertikal akhir itu terdapat 10. Untuk sudut asimetrisnya awal dan akhir itu sudut operator yang untuk awalnya itu sudut operator
ke troli yang akan diletakkannya barang Zerek, itu 45 derajat juga. Kemudian sudut asimetris akhirnya itu sudut operator kerak penyimpanan barang Zerek itu 45 derajat juga. Untuk tingkat frekuensinya itu membutuhkan waktu dari troli ke rak itu membutuhkan waktu 8 detik. Jadi rumusnya rundown 60 dibagi 8,0 tutup kurung. Oke, 7. Kemudian ini 50 menit. Kemudian jenis koplingnya itu karena ini barang Zerek berarti sama, jadi ikut juga terdapat pegangan, dan juga si operatornya itu juga memakai sarung tangan. Untuk LC nya itu 23, lead konstannya 23 tetap. Ini sama, ini kita salin aja biar cepat. Oke, kita periksa. Oke, HM nya 25 dibagi 40, VM nya itu 1 kurang 0,003 kali absolut. Oke, masih vertikal awal. DM nya oke 4,5, AM nya itu oke 45 untuk sudut awal, ini sudut asimetris awal. FM nya itu kita cari 7 kurang dari V nya itu 75, jadi 66. Ini 7, kita cari 7, 0,7 ya, ini 0,7. Oke. Terdapat itu 10, jadi hasil RWL awalnya itu 10,64 kg. Kemudian untuk RWL akhirnya sama rumusnya seperti sebelumnya. Oke, ini kita sesuaikan. Ini 25 dibagi horizontal akhir benar. Untuk vertikalnya 1 kurang 0,003 kali absolut vertikal akhir benar, kurang 75. Ini DM nya oke benar. Oke, ini memakai sudut akhir ya, karena untuk RWL akhir benar. Ini sesuaikan lagi, ini lebih dari 75, levernya 7 sama. Oke, lebih dari 75, kurang dari ini 50 menit, kurang dari 1 jam, 7, 0,7 juga, 0,7. Dapat hasilnya 8,07 kg. Kemudian rumusnya ini juga sama, kita copy, kita periksa. Oke, untuk berat objeknya itu 8 kg dibagi RWL awal untuk SC index awal. Oke, 0,75. Kemudian kita periksa untuk LI akhirnya itu 8 dibagi 8,07. Oke, jadi kedua listing index awal dan akhir ini kurang dari 1, berarti masih aman, tidak berisiko. Pengangkatan masih aman secara manual. Oke, selesai. Kita lanjut ke barang Lenovo ThinkVision. Untuk barang Lenovo ThinkVision sama, dari troli, dari palet ke troli barangnya, kemudian dari troli ke rak. Itu rumusnya sama, kita copy saja. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Untuk horizontal awalnya itu ThinkVision, berarti horizontal awalnya itu dari jarak operator ke troli yang akan diletakkannya barang Lenovo ThinkVision. Jadi jaraknya itu 36 cm. Kita mengukur jarak 36 cm.
Kemudian vertikal awalnya itu tinggi dari troli ke barang line of floating vision, itu kita dapatkan 52. Kemudian untuk horizontal akhirnya itu dari jarak operator ke rak penyimpanan barang line of floating vision. Berarti ini untuk palet ke troli, jadi ini jarak operator ke barang line of floating vision. Jarak operator ke barang line of floating vision itu 36 cm. Vertikal awalnya itu tinggi dari palet ke barang line of floating vision itu 52 cm. Kemudian untuk horizontal akhirnya itu jarak operator ke troli yang akan diletakkannya barang line of floating vision itu 36 cm juga. Kemudian untuk vertikal akhirnya itu tinggi dari troli ke barang line of floating vision. Oke, jadi tingginya tuh 54. Kemudian rumusnya ini vertikal masih sama ABS, karena awalnya kurang akhir, vertikal awal kurang vertikal akhir. Oke, terdapat hasilnya 2. Oke, untuk sudut asimetrisnya itu sudut operator ke barang line of floating vision yang diletakkannya di atas palet. Ini 45 derajat, sama untuk sudut akhirnya itu juga 45 derajat, sama juga. Itu sudut operator ke troli yang akan diletakkan barang line of floating vision. Kemudian tingkat frekuensinya kita membutuhkan waktu 5 detik. Jadi kita membutuhkan waktu 5 detik untuk memindahkan barang line of floating vision dari palet ke troli. Oke, jadi rumus sama rundown dibagi 60 bagi membutuhkan waktu 5 detik 5,0. Oke, 12. Untuk menitnya 50, sama karena kita tim A jadi 50. Untuk jenis kopling itu sendiri, jenis barangnya itu terdapat pegangan di atasnya, itu line of floating vision terdapat pegangan di atasnya. Kemudian operator juga memakai sarung tangan, jadi kategorikan good. Oke, kita sesuaikan. Ini dot konstannya 23 sama, kemudian ini juga 25 bagi 36 sama untuk horizontal akhirnya, untuk horizontal awalnya. Kemudian untuk vertikal awalnya itu sama, kita memakai 52 ini. Untuk DM nya itu sendiri oke, 0,82 tambah 4,5 bagi 2. Ini AM nya itu 1 kurang 0,0032 kali 4,45 untuk awal ya. Oke, nah ini 12, kita cari 12, ini kurang dari 75 karena 52. Oke, 12 0,37, berarti sesuai 0,37. Ini juga 0,37. Ini satu, ini couplingnya itu satu goods. Oke, kemudian kita kali. Oke, benar. Kemudian ini kita sesuaikan lagi. Oke, ini untuk horizontal akhir, untuk RWL akhir ya. Kemudian vertikalnya itu vertikal akhir, ini sama, ini juga sudah asimetris akhir, ini 12 sama juga 0,37, kita sesuaikan. Oke, kemudian ini berat objeknya dibagi RWL awal. Terdapat hasilnya 0,34. Ini sama juga
berat lenovonya dibagi RWL akhir untuk lifting index akhir. Oke, terdapat 0,34. Jadi kesimpulannya ini masih sama ya. Kesimpulannya itu lifting index kurang dari 1 dilakukannya, dia artikan aman untuk dilakukannya pengangkatan secara manual, tidak berisiko untuk lifting index awal dan akhir. Oke, selanjutnya kita hitung magnet dari troli ke rak penyimpanan. Untuk horizontal awalnya itu dari troli ke rak penyimpanannya itu jarak operator ke troli yang diletakkannya barang Lenovo ThinkVision, berarti 36 cm. Kemudian vertikal awalnya itu tinggi dari troli ke barang Lenovo ThinkVision itu 54 cm. Kemudian untuk horizontal akhirnya itu jarak operator ke rak penyimpanan barang Lenovo ThinkVision, jadi jarak operatornya itu 54, sama seperti jarak Zyrek tadi sebelumnya. Kemudian tinggi rak penyimpanannya itu 141 cm. Kemudian ini untuk jarak VT-nya rumus sama, absolut vertikal awal kurang vertikal akhir. Oke, 87. Sudut asimetrisnya itu awalnya itu sudut operator ke troli yang diletakkannya barang Lenovo ThinkVision itu 45. Sudut akhirnya itu juga 45. Sudut operator ke rak penyimpanan Lenovo ThinkVision 45. Kemudian tingkat frekuensinya dari operator memindahkannya itu dari troli ke rak penyimpanannya itu membutuhkan waktu 9 detik. Jadi rumusnya round down 60 bagi 9,0. Oke, ini 50 menit tim A. Kemudian jenis koplingnya terdapat pegangan di atasnya, Lenovo ThinkVision terdapat pegangan di atas kardusnya. Kemudian operator memakai sarung tangan, itu kategorikan good. Oke, kita salin saja. Kemudian kita sesuaikan. Ini 25 dibagi horizontal awal. Oke, vertikal awal berarti ini 1 kurang 0,003 dikali 54 kurang 75 benar. Kemudian DM nya oke, sesuai. AM nya itu 45, oke, sesuai. Kemudian vertikalnya, oke, kita cari vertikalnya itu 6 itu. Kemudian ini 54 nih vertikal awalnya. Oke, 6 kurang dari 75, 0,75 berarti. Nomor 75. Jadi hasilnya jenis koplingnya tuh good, kurang dari 54 ya vertikalnya. Itu 8,37 kg. Kemudian kita sesuaikan, ini benar, ini pakai horizontal akhir benar. Kemudian vertikalnya oke, sesuai. 1 kurang 0,003 pakai vertikal akhir. Ini sama tentunya. AM nya juga pakai sudut asimetris akhir untuk RWL akhir. Kemudian FM nya itu lebih dari 75. Oke, nih vertikal akhirnya lebih dari 75. Ini 6. Ini 6 lebih dari 75, ini 0,75, tetap sama.
Oke, bentar. Oke, ini goods juga, ini 1. Oke, kemudian kita sesuaikan ini kali. Oke, sudah sesuai. Kemudian lifting index-nya kita copy ya. Oke, jadi ini ini sudah benar, ini juga sudah benar. Oke, untuk lifting index akhirnya itu lebih dari 1, jadi itu beresiko. Ini benar. Oke, ini untuk lifting index akhirnya itu berarti lifting index lebih dari 1, diartikan kan tidak aman. Untuk dilakukan pengangkatan secara manual, beresiko tentunya. Dan perlu memakai material handling dalam mengangkat barang ke atas rak. Kemudian ketika lifting index lebih dari 1, nilai lifting index lebih dari 1 itu artinya beban yang diangkat melebihi batas aman yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan resiko cedera pada operator, tentunya pada operator, dan barang resiko rusak. Oke, berarti kita membutuhkan usulan perbaikan untuk lifting index akhir. Usulan perbaikannya itu kayaknya itu dari proses manual handling posisi jarak operator gerak penyimpanan barang Lenovo ThinkVision lebih baik dekat dengan rak penyimpanan agar tidak
terlalu jauh dan bisa mengabaikan sudut simetris karena sejajar. Posisi sejajar dengan rak. Jadi dengan begitu nilai H akhirnya dan A akhir, H akhir itu berarti jarak operator ke rak penyimpanan barang Lenovo ThinkVision, dan A akhirnya itu sudut operator ke rak penyimpanan Lenovo ThinkVision. Sudutnya berarti akan semakin kecil. Maka nilai HM dan HM akhir dan HM akhir itu makin mendekati 1, dan RWL akhir yang dihasilkan dan akan semakin besar. Dan lifting index-nya akan semakin kecil, kurang dari 1. Oke, ini untuk usulan perbaikannya. Berarti ini kita copy. Oke, selanjutnya yang kita ubah berarti ini dari horizontal akhirnya itu jadi 36 karena diposisikan agar lebih dekat. Kemudian sebelumnya kan 54, ini kita dekatkan operatornya ke rak 36. Kemudian sudutnya itu karena posisinya sejajar, jadi mengabaikan sudutnya. Jadi langsung saja perhitungannya kita copy. Oke, ini kita cocokkan. Oke, ini benar. Ini pakai horizontal akhir, kemudian vertikal akhir, vertikal awal. Ini vertikal akhir. Ini terus ini. Oke, ini untuk RWL awalnya.
Oke, ini 0,82 benar. Ini oke, 45. Nah, ini karena dikalikan 0 jadi 1 hasilnya. Untuk liftnya itu tidak kita ubah, tetap 0,75. Oke, jadi didapatkan 8,37 RWL awalnya, RWL akhirnya 8,37. Jadi lifting indexnya itu lebih dari kurang dari 1, dan dikategorikan tidak berisiko, berarti aman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk perhitungan aktivitas 3, yaitu analisis aliran barang dalam konveyor. Di sini ada 7 perhitungan yang kami lakukan dan ada 2 bagian, yaitu before dan after. Yang pertama ada di bagian before. Nomor 1, panjang lintasan konveyor. Panjang lintasan konveyor ada 4,23 meter hasil dari perhitungan kami. Nomor 2, durasi waktu loading 1 operator 1 menit 6 detik yang dikonversi menjadi 1,1 menit dalam proses yang kami lakukan 50 menit. Jadi di sini sama dengan 1,1 dibagi 50 menit. Hasilnya 0,022. Nomor 3, durasi waktu perpindahan box. Durasi waktu perpindahan box yang kami dapatkan adalah 59,5 detik per 60 menit. Di sini dibagi 59,5 dibagi 60 menjadi 0,992. Yang selanjutnya ada nomor 4, jarak antar box. Jarak antar box setelah kami melakukan perhitungan ada di jarak 120 cm per 100 yang menghasilkan 1,2 meter. Nomor 5, kecepatan konveyor dihitung dengan rumus LD dibagi SC yang hasilnya 3,525 meter per menit. Yang keenam, tingkat aliran barang per jam atau RF. Tingkat aliran barang per jam yang dimana kita 4 box, masing-masing boxnya itu diisi oleh 2 parts. Jadi dalam menit kita memasukkan 120 parts per menit. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 7, jumlah box pada konveyor dalam satu waktu adalah 4 box. Selanjutnya lanjut ke perhitungan after. After di sini yang membedakan dari before adalah kami menggunakan 2 operator pada after. Nomor 1, panjang lintasan konveyor sama dengan before, yaitu 4,23 meter. Lanjut nomor 2, durasi waktu loading 2 operator. Di sini lebih cepat dari 1 operator, di mana kita berhasil mendapatkan waktu 50 detik. Dikonversi ke menit dan dibagi 50 menit, yang hasilnya 0,019. Lanjut ke nomor 3, durasi waktu perpindahan box, yang dimana kami mendapatkan waktu 55 detik sampai ke ujung lintasan konveyor dan dikonversikan ke menit, yang hasilnya menjadi 0,917. Lanjut nomor 4, jarak antar box. Jarak antar box kami mengukur 70 cm dan dikonversikan ke meter, yang menjadi 0,7 meter. Lanjut ke nomor 5, kecepatan konveyor. Kecepatan konveyor yang dihitung dengan rumus LD dibagi SC, kami mendapatkannya 6,043 meter per menit. Lanjut ke nomor 6, tingkat aliran barang per jam atau RF. Tingkat aliran barang per jam masih sama seperti before, 120 parts per menit.
karena kami mengisi setiap boxnya dengan 2 parts. Jadi total di sini 120 parts per menit. Yang terakhir ada jumlah box pada konveyor dalam satu waktu, yaitu bertambah jadi 5 box karena memakai 2 operator. Sekian, terima kasih.